Jaya buru-buru berkata, "Nona, jika Anda memiliki niat ini, saya bisa menghubungi seseorang agar bisa meminta Tama untuk bertemu dengan Anda." Isyana berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Situasi sebenarnya saat ini saya belum dewasa. Lagi pula, saya memainkan adegan di depannya. Dan sekarang saya akan muncul, itu pasti akan membangkitkan kewaspadaannya, dan bahkan mungkin menyentuh sisik punggungnya, membuat dia menganggap saya sebagai musuh. Begitu dia memperlakukan saya seolah-olah sedang berjaga-jaga. Bahkan jika dia mau bekerja sama dengan saya di masa depan, dia pasti akan mewaspadai saya. Saya tidak ingin pasangan yang selalu waspada terhadap saya. Saya ingin bekerja dengannya atas dasar 100% rasa saling percaya untuk melawan Black Mamba." Berbicara tentang ini, Isyana tiba-tiba menghela nafas, dan berkata dengan emosi, "Saya sangat menantikan untuk segera memulai sekolah. Di bulan September, saya akan mengenal Claudia dulu. Bulan Oktober saya akan bertemu Tama lagi melalui Claudia. Dan pada bulan November biarkan dia melepaskan penjaga. Dan kemudian saya bisa mengakui identitas saya yang sebenarnya. Dan asalkan dia selangkah demi selangkah, dan beri dia sedikit lebih banyak waktu untuk mencerna dan menerima. Dan kemudian kita bisa bergandengan tangan dengannya untuk membahas bagaimana menghadapi Black Mamba di bulan Desember." Saat ini, di Universitas Jakarta, meski kendaraan keluarga Thomas bisa masuk dan keluar universitas sesuka hati, Jemima turun dari mobil di pinggir jalan beberapa ratus meter lebih awal agar tidak menonjolkan diri. Ketika dia datang ke gerbang sekolah, dia ingin berinisiatif untuk menjelaskan niatnya kepada penjaga keamanan dan meminta mereka untuk mengizinkannya masuk, tetapi tanpa diduga, begitu dia sampai di gerbang, seorang wanita muda menyapanya dan bertanya dengan antusias, "Anda adalah Jemima, Nona Jemima?" "Benar," Jemima bertanya dengan heran. "Kamu?" Pihak lain dengan cepat memperkenalkan dirinya dengan namanya dan melanjutkan, "Aku dari Departemen Sumber Daya Manusia Universitas. Aku khawatir kamu tidak dapat menemukan tempat ketika kamu datang, jadi aku di sini menunggumu terlebih dahulu." Jemima buru-buru berkata, "Terima kasih banyak, dan kamu telah bekerja sangat keras untuk melakukan perjalanan khusus." Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Tidak ada kerja keras, tidak ada kerja keras. Kamu adalah bakat yang ditunjuk oleh direktur kami untuk fokus. Mereka telah menyebutmu beberapa kali di depanku, dan sangat optimis dengan resumemu." Kemudian, dia melihat waktu dan berkata, "Masih ada setengah jam, mengapa kita tidak masuk, dan aku akan mengajakmu berkeliling." Jemima sedikit tersanjung dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Jemima tidak perlu menunggu seluruh sekolah pindah. Tapi baru masuk sekolah, dan langsung jatuh cinta sama tempat ini. Mungkin karena filter Tama, dia merasa segala sesuatu yang terlihat di universitas sangat menyenangkan. Kampus besar itu terlihat sangat terbuka, dan arsitekturnya cukup elegan. Bahkan pepohonan, bunga, dan tumbuhan pun indah. Itu terlihat luar biasa subur. Singkatnya, semuanya baik-baik saja. Dan sikap universitas terhadapnya, seperti yang dikatakan Big Lely, pasti haus akan bakat. Dalam 2 tahun terakhir, universitas telah menaruh perhatian besar pada perekrutan dosen dan profesor Hong Kong dan asing, dan bahkan menghabiskan banyak pemikiran untuk ini, tetapi dengan sedikit keberhasilan. Banyak siswa berprestasi yang lulus dari Hong Kong atau universitas terkemuka di luar negeri, jika tertarik untuk mengajar, umumnya dapat mendaftar langsung di sekolah ini. Apalagi, peringkat internasional Universitas Jakarta memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Universitas Hong Kong dan universitas terkenal lainnya di dunia. Misalnya, Universitas Hong Kong, tempat Jemima lulus, itu peringkat 21 dunia oleh QS, sementara Universitas Jakarta peringkat 133 dunia. Kesenjangannya tidak sedikit. Oleh karena itu, untuk universitas ini,
Mahasiswa doktoral mudah direkrut, namun tidak semudah itu merekrut mahasiswa doktoral yang sudah lulus dari 5 universitas terbaik di Asia dan 30 universitas terbaik di dunia. Terlebih lagi, nilai Jemima di Universitas Hong Kong sangat bagus. Dari gelar sarjana hingga magister, hampir semuanya menonjol dengan nilai terbaik. Di mata beberapa pewawancara Universitas Jakarta, ini hanyalah harta karun. Selama wawancara, ketiga pewawancara sangat puas dengan latar belakang resume Jemima dan kinerja sebenarnya dalam wawancara tersebut. Direktur yang membidangi sumber daya manusia itu bahkan sudah mulai menyiapkan siaran pers untuk Jemima setelah bergabung. Struk yang paling menarik perhatian dalam rencana pendahuluan. Apalagi penampilan, sosok, dan temperamen Jemima semuanya satu dari sejuta. Gimik seperti wali kelas cantik dan dosen cantik terlalu mudah untuk di-hype di media sosial saat ini. Dengan penggemar yang tak terhitung jumlahnya, Jemima, kecantikan kelas atas yang alami dan tanpa hiasan, pasti akan membangkitkan lebih banyak diskusi dan pengejaran. Karena kepuasan luar biasa semua orang terhadap Jemima, Direktur Departemen Sumber Daya Manusia Universitas khawatir akan ada perubahan dalam hal ini. Jadi dia menulis satu baris di kertas putih selama wawancara, yang berbunyi, "Terlalu bagus ya, pasti banyak sekolah yang mengincarnya. Disarankan untuk menghindari pemeriksaan ulang dan konfirmasi sesegera mungkin." Meskipun wanita ini adalah penanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia, keputusan untuk mempekerjakan atau tidak ada di tangan salah satu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah melihat kata-kata di atas kertas, dan menulis 2 kata di bawahnya, "Saya setuju." Setelah itu, dia mendorong kertas itu ke pewawancara lain, dan pewawancara lainnya mengikuti "setuju" juga, dan dengan cepat menulis +1. Jadi, ketiganya saling menyampaikan pesan melalui catatan dan membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di akhir wawancara, wanita yang berusia sekitar 40 tahun itu berdiri, tersenyum dan berkata kepada Jemima, "Nona Jemima, karena resume dan kualifikasi Anda sangat cocok untuk memposisikan talenta muda kami. Setelah konsensus kita bertiga, saya memutuskan, saya dapat memberikan jawaban yang jelas sekarang, Anda dipekerjakan." Jemima bertanya dengan heran, "Saya tidak perlu mengikuti ujian ulang atau ujian tertulis?" Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Tidak. Meskipun rekrutmen normal kami hanya sepihak, tes 2 sisi dan tertulis dalam proses, tetapi hanya satu bagian yang penting. Tes 2 sisi dan tertulis dapat disesuaikan dengan situasi sebenarnya. Kami bertiga merasa bahwa situasi Anda dalam semua aspek sangat baik. Ini memenuhi kebutuhan kami, dan Anda tinggal di Hong Kong sekarang, jadi kami tidak perlu membuat Anda bolak-balik. Jika Anda yakin bersedia untuk tinggal dan mengajar di sekolah kami, kalau begitu tolong sesuaikan rencana perjalananmu. Tunggu sehari, kami bertiga akan menyelesaikan proses rekrutmen hari ini dan menyiapkan materi penandatanganan, dan kita bisa secara resmi menandatangani kontrak besok pagi." Setelah itu, dia menatap Jemima dengan penuh harap dan bertanya, "Bagaimana perasaan Nona Jemima tentang itu? Anda bisa memastikannya sekarang, atau haruskah Anda kembali dan memikirkannya?" Sebenarnya, ketiga pewawancara ini lebih gugup daripada Jemima. Hampir semua universitas kelas 1 ganda sangat tertarik dengan bakat seperti dia, dan hampir semuanya memiliki rencana pengenalan bakat muda yang serupa. Dengan kondisi Jemima, wawancara untuk posisi dosen biasa, universitas manapun, selama adil sama sekali tidak ada kesulitan dalam persaingan. Mereka juga tidak tahu mengapa Jemima memilih datang ke Jakarta sebagai penduduk asli Hong Kong. Mereka khawatir Jemima tidak memiliki perasaan khusus terhadap Jakarta, tapi serahkan saja resumenya ke sekolah-sekolah ini, jadi jika mereka tidak mengkonfirmasi secepatnya, mungkin besok dia akan masuk ke sekolah lain. Jemima tidak tahu apa yang mereka pikirkan.
Dia awalnya berpikir bahwa wawancara akan menjadi proses satu atap, tapi dia tidak menyangka akan mendapatkan tawaran dari pihak lain dalam satu langkah. Ini tentu saja merupakan hasil yang paling ideal untuknya. Jadi dia berkata tanpa berpikir, "Saya baik-baik saja." 3 lainnya juga lega, dan wanita itu berkata, "Karena semuanya baik-baik saja, ayo tanda tangani kontrak di sini jam 9 besok pagi. Saya akan menyiapkan kontrak terlebih dahulu, Nona Jemima. Saat itu, Anda cukup membawa dokumen yang relevan, dan Anda tidak perlu menyiapkan salinan. Kami dapat membuat salinan di mana saja." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.